Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Novi Dujayanti dengan NIM 8253701133, mahasiswa PPG tahap 2 tahun 2025 dengan prodi Akuntansi dan Keuangan Lembaga LPTK Universitas Negeri Medan. Saya akan melakukan praktik video pembelajaran di SMK Negeri 7 Rejang Lebong. Ini KTP saya. Baiklah, sekian perkenalan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa kepada ketua kelas. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa sejenak. Berdoa dimulai. Pada anak-anak Ibu harap untuk berdiri. Afrida Fiora, Andesta, Hadir, Bu. Anissa Putri, Akbar Pratama, Jaga Moksis. Piket Oksis, Atika Wulandari, Jaga Moksis. Dea Afrilia, Hadir, Bu. Angelina Novitasari, Hadir, Bu. Indah Ayu Novita, Hadir, Bu. Intan Julia Putri, Hadir, Bu. Laura Alin Novita, Hadir, Bu. Liza Ramadhani, Neri Wahyu Yulianti, Hadir. Raju Jihad Pratama. Kita ice breaking dulu ya. Ya, Bu. Oke. Halo. Hai. Hai. Halo. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu harap hari ini kalian bisa pulang membawa ilmu yang apa yang Ibu ajarkan hari ini, aktif, terus tidak merasa terbebani walaupun hasil kalian salah atau benar, itu Ibu maafkan. Yang penting Ibu melihat di sini proses kalian belajar. Oke, siap belajar? Siap. Pelajaran hari ini ada yang tahu tentang apa nah? Pengertian? Judul besarnya nah, apa? Etika profesi akuntansi. Oke, sekarang Ibu mau menanyakan, siapa yang tahu apa itu etika?
Oke, silakan Nak. Etika itu sopan santun. Sopan santun, ada lagi? Oke. Tata krama, sopan santun, tata krama, benar. Ada lagi Nak? Perilaku. Perilaku. Oke, benar. Terus tadi katanya tata krama, sopan santun, tata krama, perilaku. Kalau Ibu tanya etika profesi, ada yang tahu? Tidak. Standar perilaku di sebuah profesi sosial. Oke, selanjutnya Ibu. Ada yang tahu apa itu kode etik, Nak? Tidak ada tahu? Tidak. Etika tadi kan perilaku. Kalau kode etik tidak. Jadi tujuan dari kode etik itu biar di suatu perusahaan, misalnya kita sebagai akuntan, itu harus ada kode etiknya. Biar kita sebagai profesi sebagai akuntan itu ada batas-batas yang harus kita lakukan. Ngerti? Sekarang Ibu, kemarin sudah Ibu bagikan kelompok ya? Ya. Ini sudah sesuai duduk kelompoknya? Ya. Oke, Ibu akan membagikan lembar kerja. Jadi di kelompok 1 Ibu minta kalian meresum tentang pengertian etika. Kelompok 1 silakan maju. Kelompok 2 Ibu minta untuk meresum etika profesi dan kode etik profesi. Kelompok 2. Kelompok 3 itu meresum tentang tujuan etika profesi. Kelompok 4 tentang fungsi etika. Dan di kelompok 5 itu tentang prinsip-prinsip etika. Etika berasal dari bahasa Inggris yang berarti etik, yang mempunyai banyak makna. Dari segi etimologi berasal dari bahasa Yunani, etikos, yang berarti kebiasaan. Berarti etika sendiri adalah adat istiadat atau kebiasaan yang baik dan dihayati oleh masyarakat. Terus menurut Bradnes, etika dapat dirumuskan menjadi 3. Yang pertama, etika sebagai sistem nilai, etika sebagai kode etik, dan etika sebagai ilmu tentang yang baik dan buruk. Ini akan dipresentasikan oleh kelompok 1. Yang ketiga itu tujuan dari kode etik profesi. Yang pertama itu menjunjung tinggi martabat dan citra profesi. Yang kedua, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Yang ketiga, meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat itu meningkatkan mutu profesi. Selanjutnya yaitu fungsi kode etik. Fungsi kode etik di sini yang pertama memberikan pedoman. Yang kedua sebagai sarana kontrol sosial. Yang ketiga itu mencegah perilaku tidak etis. Yang keempat sebagai dukungan. Dan yang kelima, meningkatkan citra positif. Yang kelima yaitu prinsip etika profesi. Yang pertama itu tanggung jawab sebagai seorang profesi. Yang kedua, kepentingan publik. Ketiga, integritas. 4, objektivitas. 5, kompetensi dan kehati-hatian profesional. 6, kerahasiaan. 7, perilaku profesional. Dan yang terakhir, standar teknis. Langsung mengerjakan yang Ibu sudah bagikan LK-nya tadi. Ya, Bu. Pengertian etika Anesta.
berarti kebiasaan. Yang berarti kebiasaan. Dengan demikian, menurut pengertian yang asli, sesuatu dikatakan baik itu apabila sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Pada kelompok 1 untuk maju mempresentasikan hasil rangkumannya atau hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami, yaitu pengertian etika. Kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri Anissa Putri, saya Intari Julia Putri, saya Siren, saya Afrida Diora. Baik, materi pertama akan dibacakan oleh Afrida. Pengertian etika. Kata etika mengandung banyak pengertian. Dari segi etimologis, etika berasal dari kata Yunani, yaitu etikos, yang berarti kebiasaan. Dengan demikian, menurut pengertian yang asli, sesuatu dikatakan baik itu apabila sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Dengan rumusan lain, etika adalah adat istiadat atau kebiasaan yang baik dan dihayati oleh masyarakat. Dalam perkembangannya, definisi etika mengalami perkembangan. Menurut Kagensen, etika dapat dirumuskan sebagai berikut. Etika sebagai sistem nilai. Sebagai sistem nilai, etika dipahami sebagai nilai-nilai dan norma moral yang menjadi pegangan atau pedoman perilaku seseorang atau masyarakat tertentu. Contohnya, etika Jawa, etika Islam, dan etika Protestan. Etika sebagai kode etik. Sebagai kode etik, etika dipahami sebagai kumpulan asas atau nilai moral yang menjiwai dan mendasari perilaku profesi tertentu. Contohnya adalah kode etika Advokat Indonesia, kode etika bidang, kode etik jurnalistik, dan kode etik akuntan. Etika sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk, filsafat moral. Sebagai ilmu, etika merefleksikan secara sistematis dan metodis asas-asas dan nilai-nilai yang diterima begitu saja oleh suatu masyarakat. Oke, ada yang ingin bertanya kepada kelompok 1? Oke, silakan. Saya Raja Kelama dari kelompok 5 yang bertanya. Jelaskan pengertian etika dengan bahasa kalian sendiri. Oke, jelaskan pengertian etika menurut bahasa kalian dari kelompok 1. Silakan dijelaskan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Raju kelompok 5. Jelaskan pengertian etika dengan bahasa kalian sendiri. Etika sebagai aturan tak tertulis yang menentukan bagaimana seseorang seharusnya bertindak agar dianggap baik, benar, dan pantas. Ini termasuk perilaku, sopan, adab, dan moralitas dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, maupun di tempat kerja. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Feby Walenza dari kelompok 5. Jelaskan apa itu etika sebagai sistem nilai beserta contohnya. A. Etika sebagai sistem nilai. Sebagai sistem nilai, etika dipahami sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pedoman atau pedoman perilaku seorang atau masyarakat tertentu. Contohnya adalah etika jiwa, etika Islam, dan etika Protestan. Apakah sudah puas? Sudah jelas, Nak? Sudah, Bu. Berarti tadi etika itu tika laku. Ya, Nak, Raju. Kalau etika moral tadi nilai-nilai, norma-norma yang ada di aturan, yang sudah dibuat di aturan di tempat pekerjaan atau kehidupan kita sehari-hari.
ingin yang bertanya lagi? Tidak ada? Cukup? Oke, sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang pada kelompok 2 membahas tentang etika profesi dan kode etik profesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 2 memberikan dan membagikan materi yang telah kami diskusikan mengenai etika profesi dan kode etik profesi. Kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri sebagai moderator, Liza Ramdhani sebagai Liza dan Yayu sebagai pemateri, dan Selva. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita dengarkan materi dari Yayu dan Liza. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang etika profesi dan kode etik profesi. Etika profesi adalah standar perilaku, nilai, dan prinsip yang diterapkan dalam sebuah profesi. Setiap organisasi profesi pasti memiliki kode etik yang khas. Namun umumnya semua organisasi profesi mengakui prinsip-prinsip utama profesi berikut. 1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian hasilnya. 2. Bertanggung jawab terhadap dampak karya dari profesinya. 3. Menuntut kaum profesional untuk bersikap seadil mungkin dan tidak memihak dalam menjalankan profesinya. 4. Memiliki daerah kerja tertentu dan diberi kebiasaan dalam menjalankan profesi. Kode etik profesi menjadi pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan sehari-hari. Di dalam kode etik tercantum sanksi yang dikenakan kepada pelanggar. Sebagai contoh, kode etik akuntan Indonesia menjadi pedoman bersikap dan bertingkah laku para akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya. Sekian materi dari Yayu dan Liza. Kami membuka sesi tanya jawab. Jika ada yang kurang paham, bisa dipertanyakan dengan kelompok kami. Oke, kepada kelompok yang lain, apa ada yang kurang jelas yang ingin ditanyakan kepada kelompok 2? Ada yang ingin bertanya? Oke, siap. Bagaimana jika dalam akuntansi tidak ada etika profesi dan kode etik profesi? Jelaskan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Jika tidak adanya etika profesi dan kode etik di bidang akuntansi, profesi akuntan akan kehilangan kepercayaan publik. Informasi keuangan menjadi tidak dapat diandalkan dan rentan manipulasi, serta bisnis akan sulit berjalan dengan baik karena dasar pengambilan keputusan yang meragukan, yang pada akhirnya merusak reputasi dan kredibilitas akuntan dan perusahaan. Hal ini karena etika dan kode etik berfungsi sebagai landasan moral untuk menjaga integritas, keandalan, dan kualitas informasi akuntansi demi melindungi kepentingan publik dan mendukung pengambilan keputusan bisnis yang bertanggung jawab. Oke, sudah jelas. Jadi kalau tidak ada etika di profesi ataupun kode etik, suatu perusahaan atau akuntansi itu sendiri itu tidak akan berjalan dengan baik, akan merusak kredibilitas perusahaan itu sendiri. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Karena waktunya masih ada, aku minta kepada seluruhnya untuk merangkum dari pengertian sampai prinsip seluruhnya.
Oh ini yang di 5 materi itu aja ya. Sekarang Ibu ingin bertanya dengan Liza Ramadhani. Jelaskan etika sebagai kode etik. Liza, ya, tolong jelaskan. Etika sebagai kode etik adalah sebagai kumpulan asas atau nilai moral yang menjiwai dan mendasari perilaku profesi tertentu. Contohnya kode etik advokat Indonesia, kode etik bidan, kode etik jurnalistik, dan kode etik akuntan. Kayaknya sudah capek diskusi merangkum. Jadi kita ice breaking lagi. Silakan berdiri. Anak-anak. 5, 4, 3, 2. Ayo bergerak. Ibu bertanya kepada Anissa. Etika berasal dari bahasa apa tadi? Bahasa Inggris etik Dan dari bahasa apa lagi? dan dari Yunani. Yang artinya apa, Nak? Arti etikos? Kebiasa? Oke. Terus? Sudah. Etika profesi tadi apa, Nak? Etika profesi adalah standar perilaku, nilai, dan prinsip yang diharapkan dan diterapkan dalam suatu profesi. Standar tingkah laku seseorang. Terus ini siapa ini namanya? Laura. Prinsip etika itu ada berapa, Laura? Sebutkan jumlahnya dan apa saja prinsip pada etika. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian hasilnya, bertanggung jawab terhadap dampak karya dari profesinya, menuntut kaum profesional untuk bersikap seadil mungkin dan tidak memihak dalam menjalankan profesinya, memiliki daerah kerja tertentu dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Oke, prinsip yang ibu tanya. Bukan prinsip. Ada 8 poin. Silakan kamu jabarkan apa saja itu 8 poin di prinsip etika. Ada yang integritas, ada yang Tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas,
perilaku profesional dan standar teknis. Jadi kesimpulan pada hari ini bahwa etika profesi bidang akuntansi itu adalah seperangkat prinsip, standar atau perilaku seseorang yang wajib dipegang oleh akuntan untuk memastikan pekerjaan mereka itu jujur, akurat, dan profesional serta menjaga kepercayaan publik dan integritas profesi akuntansi secara keseluruhan. Oke, untuk minggu yang akan datang itu materinya, coba kalian lihat setelah etika profesi itu materi apa lagi? Peluang kerja bidang akuntansi. Oke. Jadi Bu harap di rumah kalian itu membaca tentang peluang kerja bidang akuntansi untuk pembelajaran selanjutnya. Di sana? Bisa. Sekarang Ibu minta tutup bukunya, simpan kembali peralatan kalian. Alhamdulillah, ini sudah belajar tentang apa tadi nak? Bidang akuntansi. Jadi semoga kalian hari ini mendapatkan ilmu, pulang membawa bekal ilmu, tidak kosong. Oke. Sekarang kita tutup dengan Ibu terima kasih karena sudah meluangkan waktunya, sudah mau berpartisipasi, mau semangat. Terima kasih. Kita tutup dengan berdoa. Ketua kelas, silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita membaca doa sejenak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, hati-hati perjalanan pulangnya nanti ya nak. Wa akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.